Kalau untuk investasi, saya sangat mendukung. Karena apa? Karena itu akan membangun daerah kita sendiri ya. Terutama pada saat ini di Banten ini pengangguran sangat tinggi. Jadi dengan ada invest ini, penyerapan tenaga kerjaan yang saat ini banyak ini ya, banyak PHK gitu ya. Dengan adanya invest ini, setidaknya ada satu kegiatan yang untuk masyarakat Banten sendiri bisa dipekerjakan gitu tuh. Ya, saya inginnya perempuan Banten ini khususnya yang single mom gitu tidak terpuruk oleh keadaan. Karena bagaimanapun sangat sulit pada saat ini di daerah Banten, stunting aja tinggi gitu ya. Terus perceraian juga tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang perekonomian kita yang tidak stabil ya. PHK juga banyak gitu kan. Tapi dengan adanya invest seperti ini setidaknya itu sangatlah berpengaruh untuk APBD kita gitu tuh, APBN kita, APBD kita gitu ya. Karena bagaimanapun investor datang itu mereka berinvest ke kita setidaknya juga menambah nilai pajak. Semoga dengan investasi ini masyarakat Banten yang tadinya banyak sekali pengangguran bisa kembali hidup, roda perekonomian berputar gitu ya. Dan single mom di kota Serang pun di Banten pun bisa sangat minim kembali karena perekonomiannya sudah berjalan ya dengan investasi tersebut gitu ya. Makin mandiri, makin perjuangannya tidak akan pernah mati karena perjuangan Kartini pun seperti itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sebanten, podcast Anyus Banten. Kali ini bersama saya Linda Salamah dan bersama dengan ibu-ibu Pinky. Kali ini nuansanya Pinky karena di sini ibu-ibu Serikan di Banten. Serikan di Banten. Bersama PBPK bersama dengan Ibu Tatu dan Ibu Yayu. Ibu Yaya. Di sini sebelum kami podcast selanjutnya saya ingin tahu dulu PBPK itu apa, Bu? PBPK. Kenapa nuansanya Pinky seperti ini gitu? Apakah ada filosofi tersendiri gitu? Oh gitu ya. Oke, terima kasih. PBPK itu adalah Perempuan Banten Peduli Kasih, di mana perempuan Banten harus punya jiwa yang sangat peduli, terutama sama sesama sependeritaan. Karena di dalam PBPK ini ada 50% mom single. Gitu ya. Makanya kenapa saya di sini punya warna pink? Karena warna pink itu melambangkan suatu kelembutan, keceriaan gitu ya. Tetapi kita juga ada kerudung biru dongker yang melambangkan dia itu perempuan yang kuat. Jadi PBPK ini sebetulnya saya membangun PBPK ini ingin punya perempuan Banten yang mandiri, kuat gitu tuh ya, tanpa harus kita berpangku tangan dengan seseorang ataupun dengan suami, dengan salah satu siapa gitu tuh. Jadi kita ngebangun perempuan itu yang punya dedikasi, yang punya yang selalu optimis dalam menjalankan apapun walaupun itu hidup sendiri gitu tuh. Jadi mami mandiri. Mami mandiri ya. Jadi yang udah berpunya suami pun dia punya aktivitas sendiri, dia bisa berjuang sendiri gitu tanpa harus meminta suami gitu. Begitu. Jadi kita menciptakannya itu begitu. Jadi wanita berkarya ya, betul. Dan mandiri gitu ya, Bu ya. Ngomong-ngomong kalau untuk PBPK ini kegiatan khususnya seperti apa nih? Kegiatan khususnya kita di sosial, tetap kita berjalan dari kita untuk kita, karena kita kan belum ada penyokong dana ataupun apa, karena kita berlari di sosial, kita yang jemput bola gitu. Jadi kita bersosialnya itu seandainya kita berbagi di Jumat Berkah. Jadi dari kita, semuanya dari kita. Dari kita untuk kita. Kenapa dari untuk kita? Karena saya bikinnya mindsetnya pada saat saya
berbagi Jumat Berkah itu. Jadi yang mengakolasikannya itu ini kita sendiri, dari anggota. anggota Dari kita anggota. sendiri. Betul. Jadi kita dari kita untuk kita, jadi kita iuran ya untuk Jumat Berkah gitu. Jadi ya sudah kita laksanakan itu, siapa nih yang mau gitu, siapa nih yang mau masak, siapa nih yang mau gitu. Base campnya di mana itu, Bu? Kita base campnya di Geraha Dalung Residen. Oh, di Geraha. Geraha. Gitu. Berarti untuk kegiatan Jumat Berkahnya lebih terpusat di daerah situ ya, Bu? Enggak, kita untuk di Kota Serang dulu. Oh, Kota Serang. Sekalipun ini perempuan Banten, tetapi saya memang ininya di Kota Serang dulu, bergeraknya di Kota Serang. Jadi tiap minggu tuh muter-muter gini. Muter Jumat Berkah. Jadi kita diagendakannya untuk ke pesantren-pesantren Salafi. Karena di situ kan belum tersentuh ya untuk istilahnya makan yang sedikit enak. Karena kan selama ini kalau Salafi mah bukan katanya ya, kalau di kampung saya aja sendiri juga kalau Salafi itu masak sendiri dengan kayu, dengan ala kadarnya ya. Apa salahnya kita berbagi dengan Jumat Berkah dengan yang agak sedikit ini gitu tuh, kan seneng kan mereka gitu, merasa diperhatikan gitu aja. Terus kita juga kemarin juga ada bencana alam juga, kita bisa ke sana juga gitu, biasa, kepada Rincang, kita ke Labuan PBPK ini gitu, ke Patia kita, Patia, Oh, ke ke Labuan. Ke Ya, masuknya Palembang. Masuknya ya? Iya, Patia. Oh, luar Patia. biasa. Berarti ini beranggotakan sudah berapa? Kita baru beranggotakan itu sekitar kurang lebih 300. 300 orang. Banyak, Bu. Dan itu lima. Satu provinsi. Kan kita kan itu perempuan Banten ya. Iya. Jadi siapa aja boleh, karena memang kita pertamanya ajang silaturahmi. Ajang silaturahmi siapa aja boleh masuk. Tetapi saya memang pergerakannya untuk di Kota Serang dulu. Luar biasa Ibu-ibu ini ya. Kabupaten juga sudah masuk. Kabupaten juga sudah kita. Masuk semua di kabupaten juga. Makanya kenapa limitnya 300. Jadi kita dari kecamatan kan ada di kabupaten itu ada 29 kecamatan. Saya bergerak ada di Baros, ada di Petir, terus ada di Kasemen juga gitu. Karena memang mereka gabung gitu. Oh, begitu. Jadi perjuangannya seperti itu. Jadi sekalipun kita hidup sebagai single mom gitu ya, tapi kita mampu menciptakan itu gitu, menciptakan kasih. Tetapi kita juga butuh dikasih gitu. Iya, jadi dalam satu pembangunan satu daerah itu bukan hanya laki-laki saja, Bu, yang berkarya, tapi juga kita sebagai perempuan khususnya, apalagi saya dan ibu-ibu juga bukan cuman istilahnya berkutat di dapur saja, tapi kita juga bukan cuman membangun sumber daya manusia di keluarga doang, tapi kita juga punya manfaat untuk masyarakat sekitar, ya. Begitu. Dan ini adalah fungsi positif dari atau kontribusi dari perempuan-perempuan Banten yang luar biasa ini, mami-mami single nan cantik ini ya, Bu ya. Ini single, kalau ini enggak. Iya, double. Jadi kita campuran. Jadi kita di sini bisa saya juga menciptakan agar perempuan Banten di mana yang single mom itu bisa berkaca dengan yang double gitu. Yang double juga bisa berkaca dengan single mom biar tidak terjadi perceraian, karena di dalam di Kota Serang ini tingkat perceraian itu tinggi. Karena memang perekonomian kita yang naik turun ya gitu. Terjadilah perceraian. Makanya kita menciptakan gimana caranya perceraian itu menurun. Ada konsultannya berarti atau bantuan secara psikologis aja gitu. Antar anggota. Ada juga. Sharing gitu. Kita juga ada sih. Gitu ya. Saya punya masalah nih kurang. Ada masalah-masalah yang lainnya gitu rumah tangga. Dan ini contoh yang sangat baik ya, Bu ya, khususnya untuk saya sendiri. Pembangunan ini bukan hanya secara material, bukan hanya secara material kita ngebangun apa ya, Bu ya, tapi contoh kecilnya adalah ini kontribusi yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Banten yang hebat ini bisa turut serta untuk membangun secara sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh mami-mami luar biasa ini, perempuan Srikan di Banten ini luar biasa, Ibu ya.
dan dananya juga dana dari donatur saja. Iya, Gitu ya. iya. Luar biasa, ini perlu dukungan dari pemerintah juga nih, ya. Dari Iya. pemerintah. Iya. Mohon Dan di- kita siap menampung, iya. kita siap karena menkontribusi. biar lebih cepat pergerakannya ya. Iya. Ibarat kalau misalkan mobil itu kalau dikasih bensin full itu akan lebih cepat pergerakannya, Lebih cepat, Bu, ya, ya. gitu ya. Dan PBPK ini merupakan salah satu penggerak pembangunan Iya. sosial masyarakat. Dan saya ingin bertanya nih, Bu, ya, kalau untuk pembangunan satu daerah ini kan kita nggak cukup dengan pembangunan secara sosial saja, Ya. atau secara psikologis saja, ya, Bu, ya, Ya. tapi juga kita perlu pembangunan dalam bentuk tadi itu permodalan. Iya, Modal itu permodalan. masuk dalam pembangunan material, ya, Bu, ya. Iya. Kita butuh itu. Kita butuh itu. Tadi sudah disinggung sama Ibu. Kami butuh modal, istilahnya itu adalah salah satu pendorong, bukan yang utama, tapi salah satu pendorong atau salah satu modal yang diperlukan oleh satu daerah. Nah, artinya di sini adanya investasi atau adanya investor di satu daerah. Bagaimana pendapat PBPK khususnya mengenai investasi yang dilakukan oleh PIK 2 di Banten ini? Bagaimana pendapat Ibu? Apakah itu merupakan akan berpengaruh terhadap nanti pergerakan pembangunan di Banten ini? Kalau untuk investasi, saya sangat mendukung. Karena apa? Karena itu akan membangun daerah kita sendiri ya. Terutama pada saat ini di Banten ini pengangguran sangat tinggi. Jadi dengan ada invest ini, penyerapan tenaga kerjaan yang saat ini banyak ini ya, banyak PHK gitu ya. Dengan adanya invest ini, setidaknya ada satu kegiatan yang untuk masyarakat Banten sendiri bisa dipekerjakan gitu tuh. Terus juga kalau menurut saya ya, tidak ada ruginya kalau investasi untuk daerah kita gitu, untuk khususnya Banten gitu. Saya sih sangat mendukung dan memang itu keberuntungan buat kita karena investor-investor asing untuk masuk ke kita itu agak sedikit sulit kalau jika masyarakat sendiri tidak menerima gitu tuh ya. Terus gimana akan majunya masyarakat Banten jika kita menolak investasi asing? Kita sendiri tidak bisa membangun tanpa investasi orang asing gitu tuh ya. Yang artinya investor dari luar lah. Dari luar, iya. Investor asing aja gitu, investor dari luar, luar Banten ya, gitu, luar Banten khususnya. Karena kan investor ini tidak hanya kita memberdayakan investor dari dalam saja, tapi kita juga membutuhkan investor dari luar gitu ya, Bu, ya. Jadi artinya PBPK ini memandang sangat penting, sangat perlu sekali. Seperti PBPK ini yang perlu sokongan dana. Ya, untuk pergerakannya, akan biar lebih luas gitu kan ya. Tidak cuman sekedar istilahnya pergerakan cuman Jumat Berkah saja, tapi berkembang mungkin untuk kegiatan sosial yang lebih besar ya, Bu, ya. Mungkin bisa mendirikan sekolah-sekolah gratis mungkin ya dari PBPK mungkin. PBPK bisa juga kita bisa menjembatani ya, menjembatani dengan UMKM gitu kan ya. Kita juga karena di sini juga ada single mom yang harus kita perdayakan, yang harus kita perhatikan. Siapa lagi kan gitu kan kalau bukan pemerintah setempat gitu. Karena dengan adanya investasi ini otomatis kesejahteraan masyarakat itu meningkat lagi gitu tuh. PBPK ini salah satu wadahnya. Iya, wadahnya ya. Ibu-ibu para Sri Kandi Banten ini yang wanita-wanita mandiri dengan kuat ini ya, Bu, ya. Gitu. Dan PBPK ini memandang investasi dari dalam maupun dari luar Provinsi Banten ini sangat penting untuk pembangunan Banten gitu ya. Dan menurut Bu ya, seberapa penting menurut Ibu untuk investasi ini, untuk pembangunan dan pergerakan
secara umum ya Bu ya, secara umum masyarakat Banten ini seperti apa? Kalau menurut saya secara umum Indonesia itu penting banget. Karena apa? Untuk kemajuan kota Serang, Banten. Iya. Banten ya. Karena Iya. tanpa kita ikut andil dalam di PIK 2 ini ya, investasi ini, kita nggak maju-maju Banten. Kita malah turun terus. Iya. Saya pengen masyarakat Banten semua di sini tuh kita maju. Yuk kita semua dukung. Biar apa? Biar semua juga kita ikut gitu tuh. Ikut andil di masyarakat, bantuan apa-apa masuk ke masyarakat, nggak langsung ini. Memang benar kata Pak Bu Ketua. Kita butuh di sini banyak pengangguran emang harus. Karena apa? Tanpa dukungan masyarakat apapun kita tidak bisa. Tapi pribadi saya dukung dengan ada investor ini di PIK 2 ini. Itu terima kasih. Dari secara pribadi maupun secara umum dari PBPK ini mendukung investasi yang dilakukan oleh PIK 2 di Provinsi Banten ini khususnya itu ya. Gitu karena bukan hanya untuk pembangunan secara fisik, nanti kan PIK 2 ini bukan sekedar membangun secara material ya Bu ya, dalam bentuk properti, tapi dia juga nanti akan membangun jalan. Kemudian di situ akan tercipta roda ekonomi di situ. Perputaran roda ekonomi mungkin kita nanti akan bagi stabil. ibu-ibu yang di sini yang bergerak punya UMKM ya Bu ya. Di sini kebanyakan Bisa diberdayakan di sana gitu kan. Bisa Kita kan bisa. ya, Bu ya? Iya. Jadi kan bisa saling namanya simbiosis mutualisme gitu ya. Di mana ada properti, di situ ada manusia, di situ di mana ada manusia pasti ada kebutuhan ekonomi gitu. Betul. Artinya PBPK mungkin bisa menjadi satu wadah nanti ketika si PIK ini berjalan akan istilahnya di situ mengisi roda-roda perekonomian di situ. Betul. Gitu ya Bu ya, khususnya wanita-wanita Banten ini yang punya UMKM apalagi khususnya single mom gitu ya, dia menjadi satu jalan keluar. Menjadi roda perekonomian daerah berjalan, roda perekonomian dapur juga berjalan. Berjalan. Saya inginnya perempuan Banten ini khususnya yang single mom gitu tidak terpuruk oleh keadaan. Karena bagaimanapun sangat sulit pada saat ini di daerah Banten stunting aja tinggi gitu ya. Terus perceraian juga tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang perekonomian kita yang tidak stabil ya. PHK juga banyak gitu kan. Tapi dengan adanya invest seperti ini setidaknya itu sangatlah berpengaruh untuk APBD kita gitu tuh, APBN kita, APBD kita gitu ya. Karena bagaimanapun investor datang itu mereka berinvest ke kita setidaknya juga menambah nilai pajak kita gitu tuh. Iya betul. Istilahnya kalau ada investor, perekonomian berjalan, istilah kita juga punya pendapatan artinya, dan si pemerintah juga punya pendapatan lain dalam bentuk pajak gitu ya. Jadi dari kita oleh kita untuk kita juga. Iya, APBD-nya berjalan, APBD APBD berjalan. Terus itunya juga pajaknya berjalan juga gitu tuh. Jadi ya semuanya lah gitu ya. Jadi bukan cuma membangun secara fisik, tapi juga membangun perekonomian gitu ya Bu ya. Di situ bukan cuma membangun PIK 2 ini bukan cuma membangun properti, tapi juga membangun dapur-dapur kita. Ngebul. Pokoknya PBPK biar ngebul dapurnya. Siap mendukung ya Bu ya. Dari sini bisa saya simpulkan bahwa PBPK ini mendukung penuh, namun tetap mendukung penuh, mengawal begitu ya. Kita mengawal ya atas berjalannya investasi ataupun proyek nasional strategis nasional ini dilaksanakan di Banten gitu ya Bu ya. Terus mengenai kemarin saya baru dapat informasi bahwa PIK 2 ini mengadakan MOU dengan khususnya Kota Serang. Tadi kan Ibu bergerak khususnya di Kota Serang ya. Lebih lebih dominan lah gitu ya. Bergerak semua di Provinsi Banten namun lebih khusus di Kota Serang gitu. Di situ PIK 2 bersama pemerintah Kota Serang itu sudah
ada MOU mengenai CSR atau corporate social responsibility. Nah di situ ada dana sosial bagi kemasyarakatan untuk menangani istilahnya dampak sosial dari pembangunan PIK ini. Artinya CSR ini bisa digunakan juga Bu. Iya. Dari PBPK itu nyambung tuh Bu. Nyambung tuh Bu. Nah ya, ada kegiatan sosial ini sebenarnya selaras dengan kegiatan dari PBPK. Nah, apakah bagaimana maksud saya bagaimana pandangan PBPK mengenai MOU CSR dengan Kota Serang ini? Pandangan Ibu seperti apa? Pandangan PBPK khususnya Bu ya? Dari Ibu Tatu dan Bu ya, silakan. Kalau pandangan saya sebagai ini PBPK sangat merespon ya, karena bagaimanapun kita kembali lagi ke sosial ekonomi, di mana saya pribadi saya pernah terjun, memang ada beberapa masyarakat Banten juga memang yang mempunyai perekonomian yang sangat-sangat rendah gitu ya. Dengan CSR ini semoga semuanya bisa terbantu. Dan kita sebagai dari PBPK ini sangat mendukung, menerima, kita bisa mengawal, kita bisa pokoknya PBPK siap mengawal CSR gitu. Nah, kita setuju dengan CSR ini kita. Ya. Terakhir, harapan dari PBPK untuk adanya investasi yang ada di Banten ini seperti apa? Harapan saya sih semoga dengan investasi yang ada saat ini, semoga menjadikan masyarakat Banten bisa berpikir luas, bisa berpikir lebih maju lagi, bahwa suatu daerah akan maju itu jika kita itu menerima investor yang bisa ngebangun daerah kita sendiri. Bukan berarti kita dijajah, bukan berarti kita mau dijajah, tidak. Karena pada dasarnya saya juga waktu itu menolak PIK 2, tetapi setelah saya pelajari tidak seperti itu gitu ya. Karena di sini adalah pembangunan, invest mereka, yang mana di situ ada untuk masyarakat Banten sendiri yang berkesinambungan. Yang berkesinambungan gitu ya. Jadi saya sangat mendukung. Jadi harapan saya ke depan, kamu tetap mengawal gitu. Iya, harapan saya ke depan semoga masyarakat Banten yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kita harus berbuka mata bahwa segala sesuatu itu kita jangan hanya mendengar sebelah pihak. Kita jangan hanya melihat sebelah pihak, karena bagaimanapun kalau kita pengen maju, kalau kita pengen pinter masyarakat Banten, kita harus banyak membaca, kita harus banyak bertanya, kita harus banyak menggali pengetahuan kita ke ya banyaklah ilmu yang harus informasi gitu ya. Ya, jadi jangan pernah kita membenci apa yang tidak pernah kita tahu. Gitu tuh. Ya, dari Bu Yayah gimana harapannya? Sama saja dengan Ibu Tatu. Iya. Gitu ya, Semoga dengan investasi ini masyarakat Banten yang tadinya banyak sekali pengangguran bisa kembali hidup. Roda perekonomian berputar gitu ya. Dan single mom di Kota Serang pun di Banten pun bisa sangat minim kembali karena perekonomiannya sudah berjalan ya dengan investasi tersebut gitu ya. Makin mandiri, makin perjuangannya tidak akan pernah mati karena perjuangan Kartini pun seperti itu gitu. Ya udah kita Serikan di Banten gitu ya. Jadi kalaupun ada nanti yang mau gitu bergerak, oh iya mau ke PBPK, oh silahkan gitu ya, kita siap karena kita ini adalah kita bisa menjembatani mau perempuan yang merasa tertindas, perempuan yang butuh tentang hukum, apa kita siap gitu ngebantu. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti harapan dari PBPK khususnya dan kita umumnya sebagai Serikandi Banten yang ada di Banten ini bukan cuma sebagai kita bukan hanya sebagai pelengkap ya Bu ya, wanita yang ada di Banten ini bukan hanya sebagai pelengkap, tapi kami juga berkontribusi terhadap pembangunan yang ada di Banten ini. Salah satunya yang dilakukan oleh PBPK ini. Mudah-mudahan kedepannya semakin solid, semakin luar biasa kegiatannya, dan mudah-mudahan tidak luntur ya Bu ya, niat tulusnya tidak luntur, semakin diperkuat lagi, dan mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan
Serikandi Banten yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan oleh Serikandi Banten yang dilakukan oleh PBPK ini benar-benar lebih didukung lagi ya Bu ya. Lebih didukung lagi ya. Itu mengenai podcast ini mungkin lebih dikenal lagi. Oh ternyata ada PBPK. Iya, Gitu. PBPK yang butuh di Kita bergerak di grassroots ya Bu ya. iya Di akar rumput, gitu. gitu ya Bu ya. Jadi biar bahwa perempuan Banten biar bisa seperti era Kartini. Iya, gitu. Karena wanita bukan hanya pelengkap tapi juga kami pelaksana, kami pelaku. Betul Bu ya. ya. Terima kasih Bu Tatu dan Bu Yaya. Terima kasih. Salam. Dan demikian podcast kali ini bersama podcast iNews Banten bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.